Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Carmila. Kali ini biasanya kita terus ketemu entrepreneur muda yang berbakat, lebih banyak cowok yang ada di Riau ini. Kali ini adalah seorang perempuan. Nah ini remaja juga, remaja ini usianya muda, 25 tahun dan seorang penyanyi. Suaranya itu khas sekali sampai bisa di tahap finalis di Akademi Pop Academy Indosiar. Halo Reni. Halo. Gimana Reni, dengerin suaranya aja semua pasti setuju ini pasti penyanyi nih. Aduh. Halo. Suaranya serak-serak gimana gitu ya. Ren, sebelum kita cerita panjang, cerita dulu nih. Sekarang Ren ini backgroundnya dulu pendidikannya di mana, terus juga kenapa kok bisa sampai tahap ini lebih terus fokus di penyanyinya? Ya. Dulu sebelumnya Reni di D3 itu ngambil pendidikan mayor vokal, jurusannya seni musik dan mayor vokal di Akademi Kesenian Melayu Riau. Lalu untuk pendidikan selanjutnya orang tua menyarankan untuk Reni lanjut ke pendidikan seni musik. Jadinya Reni melanjutkan studi di Universitas Islam Riau mengambil jurusan seni musik. Dan setelah selesai di sana, untuk kegiatan Reni sekarang itu mengajar di salah satu sekolah di Pekanbaru, yaitu SMK Negeri 6 Pekanbaru. Dan kegiatan sambilannya Reni mengajar di salah satu sekolah musik di Pekanbaru di Mutiara Music School. Dan sambil-sambilan juga nyanyi gitu. Oh, nyanyi lah di berbagai ini kadang kafe-kafe Ya, di event-event di gitu. event-event juga. Ya. Ren, biasanya kan kalau penyanyi itu selain dia fokus di kuliah di sana, pasti ada suka dukanya. Karena semua orang juga kalau soal suara banyak yang lebih bagus juga dari kita. Nah, kalau Reni memposisikan diri Reni itu terlihat beda dari penyanyi-penyanyi lainnya itu seperti apa? Mungkin di segi karakter suara. Jadi kalau pada dulu-dulunya itu Reni tuh nyanyi cuman buat hobi gitu. Dan tidak pernah membayangkan untuk sampai di titik ini. Jadi dulu itu kecil emang suka nyanyi. Terus waktu SMP memberanikan diri untuk maju nyanyi. Karena didorong sama teman-teman sekelas awalnya. Terus pas Reni gabung ke SMA, gabung ke salah satu band lokal di daerah Reni. Ikut lomba, juara 1. Pertama kali ikut lomba waktu itu. Terus Reni melanjutkan ikut band segala macam. Tapi waktu itu Reni belum ketemu sama karakter suara Reni. Misalnya Reni nyanyi lagu tantri misalnya. Jadi kalau nyanyi lagu tantri ya suaranya tantri gitu. Kalau nyanyi suaranya lagunya Geisha juga suaranya Momo gitu. Jadi banyak beberapa seniman yang suggest bilang kamu itu suaranya bagus, cuman satu, kamu belum punya karakter suara kamu belum punya warna suara yang khas yang bikin orang itu bisa inget sama suara kamu dari kamu ngomong aja gitu. Jadi dari situ Reni mulai mencari jati diri Reni, mencari suara aku tuh sebenarnya cocoknya di mana gitu, dan aku harus punya warna suara sendiri dan punya karakter sendiri gitu kan. Bertahun-tahun, sekitar lebih kurang 3 tahun, akhirnya Reni nyanyi-nyanyi di beberapa tempat, akhirnya tumbuhlah karakter suara itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk sampai di saat ini orang-orang kalau udah dengar suara Reni, alhamdulillah pada tahu ini Reni gitu. Iya. Berarti kalau misalnya sekarang disuruh suara Momo masih bisa dong berarti? Masih bisa tipis-tipis. Karena beberapa teman juga bilang kalau suara Reni itu mirip Momo, terus Tantri Kotak dan Fatin Sidkia. Iya. Waktu itu sempat duet juga sama Fatin. Katanya gak bisa bedain mana Reni mana Fatin gitu, karena karakter suaranya mirip katanya gitu. Ada juga yang bilang mirip Mulan Jamila suaranya. Kadang kalau Reni nyanyi tuh minta pasti makhluk Tuhan yang paling seksi dong karena suara kamu tuh mirip banget sama Mulan. Ada yang gitu, request gitu. Tapi tadi kan ceritanya Reni ini dari Rokan Hulu. Iya. Biasanya kan kalau penyanyi ini jangan lupa sama daerah sendiri. Benar. Ada uniknya nggak dari lagu Rokan Hulu? Rokan Hulu tentu ada punya satu lagu yang itu sudah sangat dibudidayakan apalagi di kancah nasional. Salah satunya itu sastra lisan yang bernama Koba. Koba. Ya. Saya aja baru dengar tuh. Itu seperti apa tuh, Ren? Ya, Koba itu definisinya dulu ya. Definisi Koba itu adalah pesan atau hikayat yang disampaikan melalui nyanyian.
Jadi berisi tentang nasihat, tentang pituah yang akan dijalankan oleh generasi-generasi muda untuk kedepannya, tapi disampaikan melalui nyanyian. Jadi pada zaman dahulu itu koba ini disampaikan oleh para petua-petua kita. Namun pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi, anak-anak muda banyak sekali yang tidak mengenal koba. Iya, saya aja udah umur berapa kayaknya lebih daripada Reni baru dengar juga. Boleh nggak dipraktekin coba nyanyiin koba tuh seperti apa? Ya. Jadi penasaran. Boleh. Kita bawakin dengan nada rendah aja. Oke. Ya. Rumah godang buato ijo kelambu tali kulin dan pun tali. Begitu. Wah, keren banget. Itu kayaknya harus stabil, nafasnya panjang. Iya, benar banget. Belajarnya sampai berapa lama itu, Ren? Kayaknya sulit sekali ya. Sangat sulit. Belajar itu awalnya itu sejak SMA. Jadi ada salah satu teman yang melantunkan itu di dalam kelas. Jadi waktu itu sempat fenomenal di Rokan Hulu pada zaman itu. Jadi dia nyanyi rumah godang buato ijo gitu kan. Kok yang kamu nyanyiin tuh enak sih gitu kan. Waktu itu Reni udah suka nyanyi. Yeah. Coba deh kamu praktekin gitu. Dan pas pertama coba kayak wah ini kok enak ya gitu dan ini kayaknya unik gitu. Reni memang selalu suka sama hal-hal yang unik, lagu-lagu yang unik gitu kan. Iya. Terus Apalagi coba, yang sulit ya. Iya, Kayak apalagi yang sulit, tertantang ya sekali tertantang tuh. kayak challenge untuk diri sendiri. Iya. Kalau aku bisa buat ini berarti aku lebih dari orang lain. Kenapa aku bisa orang nggak bisa gitu. Belajar dan alhamdulillahnya Reni bisa tapi masih standar. Waktu standar Reni langsung diajakin untuk perform, membawakan itu. Bawakan itu cuman masih perform, masih standar. Perform selanjutnya alhamdulillah setelah banyak perform Reni mengikuti lomba. Waktu itu namanya Laksamana Award. Laksamana Award Ya. di Indonesia juga. Itu di Provinsi Riau, di Taman Budaya. Oke, ya. Waktu itu banyak sekali partisipannya dari berbagai daerah, seluruh Provinsi Riau. Alhamdulillah kita menjadi pemenang saat itu karena membawakan koba tadi. Menjadi juara 1 di Laksamana Award. Setelah itu karena menjadi pemenang tadi kita diutus langsung di ajang Kaba Art International Festival. Di situ ada 6 negara waktu itu. Oh, negaranya apa aja tuh, Ren? Ada Swedia, Belanda, Indonesia, Jepang, satu lagi lupa. Iya. Yang jelas waktu itu 6 negara. Nah itu kalau misalnya Ren ini tidak hanya mampu di pop, juga lagu daerah. Karena saya orang Rokan Hilir, Ya. jadi pengen juga dengerin Rini ini lagu apa ya yang khas Ayam dari. putih punggu. Nah iya tuh. Ayam putih Bisa, boleh nggak ini? Boleh coba? dong. Heeh. Kita coba. Ayam putih punggu, lota kayu cabang, cando di pintu godung, cantiknya tunangan abang, spoti tolo buong kicau di ate dulang, adik berbaju hijau, abang berkowi panjang. Wes, ini kalau ada rame, wah ini aplausnya full. Itu benar-benar bagus ya, maksudnya yang sulit aja enak didengar, yang riang juga ini. Alhamdulillah. Ini apa-apa aja nih yang pernah juara ininya Rini selama ini kompetisi? Kalau kompetisi sih berbagai ini sih, ada band juara 1 misalnya, band solo lagu kebangsaan misalnya, terus lagu Melayu, lomba lagu Melayu, terus lomba ini pasar tari kontemporer. Jadi waktu itu vokalnya Rini, vokalnya itu tadi sastralisan koba tadi itu. Dan tadi kalau kita cerita yang 6 negara itu,
Apa bedanya khasnya lagu daerah kita dengan lagu daerah dari negara lain? Ya, bedanya mungkin keunikan sastra lisan kita tadi ya. Karena itu memang berasal dari dulu-dulunya itu adalah warisan budaya gitu. Warisan budaya kita. Beda warisan budaya sama yang baru diciptakan mereka. Mereka kadang membuat karya yang dibuat pada saat itu juga atau dibuat baru-baru ini. Kalau kita yang kita bawakan itu adalah warisan dari leluhur kita, warisan budaya. Artinya nenek moyang kita udah pinter nyanyi, Iya. terus tadi dominan rata-rata banyak yang apa saran-saran apa kalau kita bilang petuah ya. Ya, pituah nasihat Petuah nasihat. dari para tetua. Berarti khas unik lagu-lagu daerah kita itu di situ Di ya. situ bedanya. Kalau misalnya kita jadi penyanyi ini, Ren, apa sih suka dukanya gitu? Suka Supaya kita dukanya. tuh suka dukanya dalam arti kata kalau suka kan pasti kita banyak memenangkan pertandingan lah. Kalau mungkin duka ada penilaian tersendiri yang kita tuh harus beda dari mereka. Mungkin Rini lah lebih paham yang sudah mengalami. Ya, kalau dukanya pasti ada ya. Salah satunya Rini ceritain nih waktu itu pernah waktu duduk di SMP, belum pandai nyanyi dan belum sampai di titik ini ya. Jadi dulu itu kita kalau suka nyanyi suka cari wadah gitu, suka cari tempat-tempat di mana nih ada orang nyanyi, yuk nimbrung yuk gitu. Karena kalau orang yang suka nyanyi dengar musik aja kayak, oh ada musik nih, nyanyi yuk gitu, udah kayak udah bisa ngikutin tempo gitu. Apalagi denger musik nyanyi, yuk nimbrung yuk gitu. Jadi waktu itu ada salah satu sekolah mereka mengadakan acara kayak farewell party gitu, kayak perpisahan, acara perpisahan. Ada hiburannya di situ. Ada hiburan dan waktu itu Reni sama teman-teman sama-sama suka nyanyi. Yuk kita ke sana yuk nimbrung. Enak tuh ntar kita nyanyi di sana gitu. Numpang nyanyi gitu. Karena pada zaman dulu itu susah banget wadah. Kalau zaman sekarang itu udah banyak wadah-wadah untuk anak muda. Disediakan untuk mereka mengembangkan bakat, untuk mengasah bakat. Kalau zaman dulu itu sangat pahit dan sangat sedih karena tidak ada wadah gitu. Jadi datang ke sana kita numpang nyanyi seru-seruan gitu dan ada salah satu guru di sana datang menyamperin kita. Dia bilang, kalian siapa? Kalian dari mana? Kalian mengganggu aja di sini. Pulang gitu. Aduh itu rasanya kayak nyesek banget. Nyeseknya itu, aduh segininya ya pengen belajar nyanyi gitu loh. Pengen belajar nyanyi tuh harus ada musiknya gitu kan. Dan kita harus tampil di depan orang gitu. Aduh ini kayak sedih banget. Kapan ya misalnya aku suatu saat aku tuh nyanyi, bahkan aku nyanyi tuh bener-bener yang ditunggu. Di prison orang gitu. Wah ini ditunggu-tunggu, Reni bakal nyanyi gitu. Pernah gak ya? Dulu tuh cuma ngehayal gitu. Sampai diusir kita dan kita pergi dari situ dan kayak cantumin dalam hati sendiri. Ini cambuk buat kamu. Untuk kamu ke depan itu harus lebih sukses supaya kamu itu bahkan lebih dihargai dari ini dan kamu bahkan menjadi gue star gitu. Iya. Tapi jadi tertarik yang ini, Ren, yang sempat jadi finalis yang di Indosiar, Pop Academy Indosiar. Kan hanya tahap finalis. Kira-kira Reni mempelajari itu, apa yang bisa diperbaiki dari Reni? Misalnya ke depan artinya juga kita bisa kasih masukan yang lain, bahwa kadang-kadang kan bukan hanya suara, attitude, juga hal-hal lain. Kira-kira apa tuh yang... Jadi jangan sampai ke depan orang hanya tahap finalis, tapi itu udah oke lah dari 5.000 kalau nggak salah. Iya, dari 5.000 yang terpilih hanya dari Riau cuma satu. Wah, ini Riau bangga banget nih punya Reni ini. Alhamdulillah. Ke depan mudah-mudahan ada yang Amin. event-event lain juara terus, semakin karirnya lebih cemerlang lah. Amin. Tadi yang mengenai Indosiar tadi, kira-kira apa tuh Reni menilai kekurangan Reni seharusnya bisa lebih lagi? Mungkin satu proses. Yang namanya kalau kita lomba, proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kita tidak bisa mau yang instan gitu. Kita latihannya sebentar dan kalau kita tidak menang, tidak mencapai apa yang kita mau, kita kecewa. Itu gak boleh banget. Jadi proses itu tidak mengkhianati hasil. Proses yang paling pertama. Karena proses itu tidak pernah bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kekuatan kita di mana. Misalnya kekurangan orang di sini, nah aku kuat di sini. Misalnya kekurangan orang di power suara, aku kekuatannya di power suara gitu. Jadi kita harus mencari kekuatan kita sendiri. Kita mempunyai kelebihan sendiri. Di situ kita mempunyai senjata untuk mengalahkan lawan. Iya. Berarti artinya kita lebih mengenal diri kita, lihat medan kita ini kurang lebihnya apa,
Jadi kita bisa menutupi dari kelebihan yang seharusnya mereka nggak punya gitu ya. Dan kita gitu. tahu senjata apa yang harus kita siapkan untuk melawan lawan tadi. Berarti siap-siap mau ikut kompetisi apa lagi nanti nih? Apa ya, surprise. Kalau nggak salah ini ikut ada semacam apa 3 dimensi itu apa tuh istilahnya itu? Oh iya, untuk saat ini Reni tergabung di salah satu manajemen yang ada di Provinsi Riau, Iya. yaitu 3 dimensi public relation. Ya, oke. Lagi ada bikin project Ya, dengan kita- berbagai musik daerah yang ada Di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ya. Ini masih coming soon Iya. dan ini teman-teman wajib nunggu banget. Iya, ini kayaknya luar biasa ya karena belum ada nih medley dengan lagu dan itu kok komposer dan segalanya itu disesuaikan dengan kondisi sekarang jadi nggak ngebosenin ya. Iya. Nanti ini project besar Ren ini harus di-share luas ini. Harus banget. Iya, Karena iya. ini insya Allah lagu-lagu yang mungkin pada zaman dulu anak-anak generasi sekarang ini bosan dengarnya karena packagingnya. Yang dulu itu misalnya membosankan. Ini akan kita package dengan bentuk yang lebih milenial tentunya. Ren, kalau misalnya melihat kondisi sekarang kan penyanyi, kalau dulu kan tempat media menyalurkan kemampuan kita apa kan agak berkurang. Kalau sekarang kan semakin banyak. Nah artinya kemampuan mengasah talenta untuk bernyanyi itu pasti semakin lebih banyak. Reni bisa ini nggak kasih masukan untuk kita. Tadi kan Reni juga sampaikan sebagai guru vokal. Nah, kalau yang mereka yang punya kemampuan nyanyinya biasa, powernya kurang, terus juga biasanya Reni lebih arahin gimana tuh supaya mereka kan kalau lambat mengikuti jadi lemes duluan kan. Nah, itu gimana caranya supaya setiap pertemuan tuh ada ininya. Progres ya. Kalau yang Reni jalani selama ini dengan murid-murid yang ada gitu, yang pertama kali yang harus diperhatiin itu teknik bernyanyi. Banyak sekali teman-teman atau murid-murid yang nyanyi itu masih di tenggorokan, sedangkan teknik bernyanyi yang benar itu di diafragma. Jadi beda. Kalau kita nyanyi di tenggorokan itu, satu, kita cepat lelah. Dua, suara tinggi kita itu bakal kecekek, asli. Ya, pasti keceklik di tengah jalan. Ya. Yang kedua, bulat suara itu beda. Keluar dari tenggorokan bulatnya itu beda. Yang kedua itu dinamika. Jadi dalam bernyanyi itu kita bukan hanya menyanyi dari awal flat sampai ke ujung lagu, sampai ke ending lagu, enggak. Jadi dinamika itu adalah pengaturan di dalam satu lagu tadi, ada kita saatnya lembut, ada saatnya kita pelan, ada powerful gitu. Dinamika itu penting. Yang ketiga artikulasi. Zaman sekarang banyak sekali penyanyi yang artikulasinya itu kurang jelas sampai makna lagu itu hilang karena artikulasi tidak jelas. Misalnya cinta dia jadi cinca. Itu salah. Karena maknanya beda. Ya, Tuh. Boleh pakai itu ada namanya cinta, ada style kita untuk mengucapkan huruf itu ada. Tapi jangan sampai cinca gitu. Cinta gitu. Oh, cinca mah lain ya. Lain ya. Artinya beda lagi. Iya. Kalau misalnya kalau sebagai penyanyi nih, kadang-kadang kan harus pinter juga kita mempackaging diri. Ya, kayak kita lihat lah ada diva dan lainnya sehingga kalau sudah punya brand sendiri tentu harganya jadi lebih naik, labelnya jadi naik dan juga kalau misalnya diundang di suatu acara itu beda lah ininya dibandingkan kita kalau misalnya tidak mampu nge-brand diri kita. Kalau penyanyi ini bagus nge-branding diri kita itu gimana sih? Nge-branding diri kita sendiri itu tentunya harus ada ciri khas dari kita. Misalnya Reni itu setiap nyanyi pasti Reni itu ngajakin orang yang lagi nonton buat nyanyi gitu. Jadi kita bukan hanya nyanyi sendiri. Kita nyanyi sendiri, jadi sama aja kita tidak menyampaikan isi lagu tadi sama audiens, sama orang yang dengar apa yang kita sampaikan. Mengkomunikasikannya Ya, harus diajak ngobrol. Harus diajak. Bahkan kadang ada orang yang terlihat biasa-biasa saja nih penontonnya, tapi pas Reni ajakin nyanyi, dia langsung nyanyi gitu. Wah, gak nyangka nih kayaknya tadi datang diam-diam aja, tapi pas diajak nyanyi dia langsung pengen nyanyi gitu. Jadi mungkin nge-branding dirinya kayak gitu. Reni nih biasa kalau dia datang pasti ambiar, pasti nyanyi bareng, gitu cara nge-branding diri. Yang kedua Reni lebih ke stylish, fashion, karena kita kan jual jasa gitu.
ya orang ngelihat kita. Dan salah satu yang harus kita perhatikan adalah penampilan. Sama seperti yang dibilang oleh Bunda tadi, bahwa yang pertama kali dilihat itu mata, suara nomor 2. Jadi fashion nomor 1, suara nomor 2. Tetap fashion harus diperhatikan sebagai penyanyi. Karena di situ harga jasa kita gitu. Orang ngelihat kita juga, wih anak rapi gitu. Enak nih ngelihat fashionnya gitu. Berarti kalau tadi setiap kali saya tuh ketemu sama bintang tamu, pasti ada saya selalu tanya, apa sih yang belum tercapai dari nyanyi ini sebagai penyanyi ininya kita gitu loh, dari ambisinya Reni. Apa ya? Mungkin kalau dari 100% itu 80% sudah tercapai. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena Tipe-tipe mensyukuri banget kayaknya. iya mensyukuri banget. 20%-nya ada. Paling kalau yang 20% ini nyanyi sama idola. Itu aja sih. Kalau untuk 80%-nya alhamdulillah Iya. perlahan-lahan tercapai. Iya, syukur lah ya. Alhamdulillah. Berarti untuk memberi saran, masukan untuk mereka yang mempunyai kemampuan nyanyi seperti Reni, ada kira-kira untuk para kita ini generasi muda? Ada. Tadi kan Reni juga udah banyak melalui suka duka kan, udah ngikutin kompetisi ini sampai ketemu 6 negara, terus juga sampai ke Indosiar dan lain-lain. Apa tuh ininya? Pesannya mungkin untuk generasi muda, apalagi untuk kalian yang punya bakat di bidang tarik suara, terus gali kemampuan kalian, terus latihan, hargai proses, dan banyakin belajar, dan tentunya jangan takut untuk bermimpi. Wah, keren. Berarti saya lihat dari tadi nih, Ren ini ada punya keunikan daripada karakter. Kita tuh harus happy terus ya, Ya, Ren, itu paling penting. Ya, artinya kita dengan kondisi riang itu karena kita ini jasa, kita bagaimana dengan kehadiran kita ini suasana jadi lebih baik. Benar sekali. Kita nyanyi, orang merasa terhibur. Nah, pribadi kita jangan lupa, attitude itu yang Ya, paling penting. number one. Iya, terima kasih ya Ren. Ini luar biasa, apalagi Reni ini tidak lupa dengan daerah asalnya dan lebih hebatnya lagi bisa menguasai Bokoba. Dan itu juga tahu persis apa itu silsilah ataupun histori di belakang nyanyian tadi. Terima kasih Reni, ini luar biasa pengalaman dari Reni bahwa memang di saat ini anak muda harus betul-betul berkarya dengan baik, harus konsisten dan jangan lupa attitude sangat menentukan daripada brand kita sebagai penyanyi ataupun dari profesi lainnya. Berkaryalah di saat kita masih muda. Karena sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mencapai hasil yang maksimal dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih, ketemu lagi kita di podcast Karmila berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.